ini terkait dengan penderita diabetes atau penyakit gula gitu kan. Katanya kan berbuka selalu dengan yang manis, itu kan ada tagline seperti itu gitu ya. Berbukalah dengan yang manis katanya gitu kan. Nah, ini gimana nih dengan penderita diabetes? Apakah mengkonsumsi kurma masih diizinkan gitu ya, masih diperbolehkan nggak? Kan kurma itu manis gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana dengan penggunaan sweetener atau pemanis gitu ya, selain dari gula untuk makanan atau minuman sehari-hari pada saat berbuka? Adol. Baik. Jadi gini Bapak sekalian ya. Ya beginilah kita ya, kemakan sama iklan. Jadi bahkan berbuka pun disebutkan berbuka dengan yang manis. Itu gak ada cerita hadisnya itu. Cerita. Gak ada cari riwayat hadis apapun itu gak ada hadisnya. Nabi itu berbuka dengan kurma. Kurma memang manis, tapi bukan disebutkan berbuka dengan yang manis. Kalau berbuka dengan yang manis, orang akhirnya berbuka dengan sirup. Gitu. Betul. Orang berbuka dengan apa tuh kental manis lah apa segala macam. Ini kayak gini kita akhirnya Ramadan jadi bulan nyampah lagi gitu. Iya. Akhirnya apa sekian tahun misalkan manis kan gitu kan akhirnya ya takdir Allah gitu. Tapi memang kejahilan kita juga ya, kejahilan manusia juga akhirnya kena diabetes ya. Dan dapat mah ada ceritanya orang kena diabetes gara-gara makan kurma kan gitu. Setahu saya nggak ada ceritanya orang kena diabetes gara-gara minum madu, dengan catatan ini madu dan kurma yang benar ya, bukan madu-maduan yang apa tuh namanya sintetik apa segala macam gitulah, pokoknya nggak benar lah. Kurma juga sama. Nah sekarang kalau sudah kena gimana? Ya sudah, mau diapain gitu lah. Ya mau diapain maksudnya ya bolehkah saya makan kurma? Kalau saya sih tidak melarang sih. Kenapa? Karena yang saya pahami gini Bapak-Ibu sekalian. Dalam saya menjelaskannya begini supaya Bapak Ibu paham. Gini. Dalam air tebu ada gula nggak? Ada. Ya. Tapi gula dalam air tebu itu bersatu dengan ya glukosa atau gula katakanlah bersatu dengan mineral yang lain. Ya, kan manusia pengennya manis saja, maka air tebu katakan tebu itu kan atau gula pasir kan dibuat air tebu, dikeringkan sama mereka, dipanaskan sama mereka, ya, yang buat gitu kan. Akhirnya diambil saja gulanya, ya gula pasir tadi kan, diputihkan segala macam. Pertanyaannya, kira-kira kalau gula tebu tadi kan ada gulanya, ada temannya nggak? Ada. Kalau tebu tadi ya. Tapi kalau kita udah bicaranya gula pasir, ya, kira-kira ada temannya lagi nggak? Nggak ada. Udah pergi deh temannya dalam pengolahan tadi. Ya, jadi sama juga dengan kalau kita bicara kurma. Kurma itu isinya apa? Gula, betul gula. Kalau udah diabetes ya udah batasin saja, nggak usah banyak-banyak, ambil berkah, berbukanya pakai kurma gitu aja. Kan gitu. Ya. Nah, berarti kalau saya makan kurma ya, apakah gula darah saya akan naik? Gula darah saya akan naik, bisa jadi. Apalagi makannya banyak. Kalau makan sedikit gimana? Mungkin bisa jadi naik sedikit juga, tapi tidak akan sama ceritanya ketika Anda mengkonsumsi gula pasir. Karena dalam kurma itu selain ada glukosanya, fruktosa apa segala macam itu juga ada vitaminnya, mineralnya, seratnya, asam amino apa segala macam itu ada pada kurma gitu. Berarti kalau saya berbuka pakai kurma boleh nggak? Oh boleh, nggak masalah. Berapa banyak? Secukupnya aja untuk ambil berkahnya aja. Habis itu gimana? Nah kembali ke bagaimana kita memperbaiki asam lambung pencernaannya, ya. Memperbaiki pencernaan caranya gimana? Oh gampang, kembalikan ke makanan orang tua kita zaman dulu. Itu aja sebenarnya. Berasnya ganti jadi beras coklat. Salah satu contohnya air tajin tuh mulai minum tuh konsumsi, ya. Kemudian mulai berdekatan dengan produk-produk yang sifatnya pahitan-pahitan, nah gitu loh. Dan rempah rimpang segala macam. Nanti kan bersih dengan sendiri. Apalagi puasa itu ada satu buku yang saya posting juga itu judulnya judul asli Longevity Solution, tapi judul kitanya tuh Panduan Hidup Sehat Berpuasa. Itu mengarang dokter di Kanada dan Amerika Serikat. Itu menjelaskan tentang bagaimana orang yang sudah hampir puluhan tahun gitu kan pakai obat-obatan tuh ternyata dengan berpuasa itu bebas dari obat-obatan tadi. Gimana kan? Maka puasa tuh obatnya untuk orang-orang yang diabetes justru asal panduannya jelas. Nah, nanti bisa dibaca buku itu karena terlalu luas kalau saya bahas di sini ya. Karena itu ada panduan-panduan dari mereka. Ya seperti itu. Jadi silakan saja dikonsumsi dan intinya makanlah senyawa kompleks Pak.
Ya. Gula nasi putih yang Anda makan, yang kita makan itu kan orang diabetes tahu banget tuh. Kan nasi putih itu indeks glikemiknya tinggi kan gitu. Anda tahu indeks glikemik nasi itu tinggi gara-gara apa? Gara-gara pupuk kimia yang ada pada nasi putih atau berasnya. Berarti kalau saya makan beras organik nggak apa-apa, makan aja. Tapi jangan berlebihan kan gitu. Kurangi, batasin. Berasnya ganti dengan beras organik, beras coklat, beras merah. Ya, kan gula semua tuh, tapi gulanya gula yang asli, gula yang alami. Lalu kalau seandainya saya pengen ganti jadi gula sintetik, ya sama juga Anda dengan sama ceritanya dengan gula pasir gitu loh. Lebih baik Anda makan karbo kompleks, itu lebih aman. Kalau mau manis ya pakai pemanis alami aja, gitu loh. Jangan malah justru pakai pemanis sintetik. Kalau saya sih sampai detik ini nggak sepakat ya. Orang-orang yang apalagi sudah diabetes, ini zero kalori, low kalori, baik. Bapak Ibu, ini terakhir ya supaya Anda paham. Ketika Anda beli air tebu, katakan, ketika Anda beli air kelapa, pakailah bungkus ya, tentukan dia pakai tumbler kayak mau plastik silakan aja. Di situ ada peringatan nggak kira-kira? Peringatan di situ sebutkan air kelapa dan air tebu ini jangan dikonsumsi untuk orang-orang ini. Ada nggak? Nggak ada. Minum aja, jangan berlebihan kan gitu. Tapi coba lihat makanan, minuman yang mengandung pemanis buatan, biar Anda lebih kritis. Kira-kira ada peringatan nggak? Ada Pak Bu. Di bawahnya ada peringatan itu. Nanti coba dilihat aja. Ya. Apa peringatannya? Baca aja sendiri. Yang sayangnya makanan-makanan, minuman yang mengandung pemanis-pemanis buatan tersebut ya juga ada pada makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, begitu. Pusing kan? Pusing. Iya, padahal yang sehat dan hemat itu jauh lebih mudah ya Ustaz ya dengan makanan-makanan yang alami ya. Iya. Nah, baik.